Kehidupan Bahtera Hajah Musdalifah dan Fadel Islami sejak 2 pekan lalu santer diisukan tengah bergejolak. Isu keretakan Bahtera itu terendus sejak keduanya saling unfollow hingga menghapus foto-foto mesra yang biasa terpajang di akun Instagram masing-masing. Isu keretakan Bahtera makin memanas tatkala pekan lalu ibu 5 anak ini dikabarkan mengalami drop hingga harus dirawat ke rumah sakit hanya ditemani putrinya. Sementara pada foto yang terpajang di akun Instagramnya, Fadel tak terlihat batang hidungnya. Sementara pengusaha asal kota Tangerang, Banten ini terkulai lemah dengan selang infus yang menempel di tangannya. Oh, sakit kecapean. Ya namanya kita kan bisa anak apa manja kan, ya aktivitas ya namanya manusia kan ada dropnya. Iya karena Mas Fadilnya karena ada kerjaan keluar kota ya aku ditemenin sama anak. Berapa hari pun dirawat Bu? Enggak, cuma 7 jam aja, 25 aja. Apa yang dirasa saat itu Bu? Panas atau seperti apa? Aku tensi aku naik sama lambung. Pertamanya memang unfollow itu suami. Bukan Mbak Mus duluan? Enggak, karena memang dia pegang juga. Mungkin kontrol aku juga kali ya namanya aku. Terus kalau hapus foto aku. Kamu yang hapus foto? Kenapa? Apakah karena emosi sesaat? Enggak, gini aja. Karena kan dia duluan kan. Pusing aku kalau begini. Aku mau diem, mau ngalah mulu. Aku kan sudah ngalah, mau ngalah mulu. Udah deh sama-sama aja ya. Saling introspeksi diri. Bagaimana nih gitu. Oh, baru kali ini? Udah ya. Intinya ya namanya manusia kan ada keplesetnya. Maksudnya di unfollow itu kan kayak langsung di unfollow gitu kan ada kepleset. Ya sudah, intinya saya sudah baikan, sudah saling komunikasi enak gitu. Oke? Aku sudah nggak ada. Nah nanti gua dengan berjalannya saling follow. Kenapa namanya ini ya? Saling lagi ini aja, lagi saling merenung apa. Aku udah bayar. Oke? Mencuatnya kabar keretakan Bahtera pengusaha tajir berusia 44 tahun dengan suami berondongnya Fadel makin diperkuat melalui curhatan demi curhatan Musdalifah yang merasa teraniaya saat dirinya begitu rapuh. Teranyar pasangan terpaut usia 15 tahun ini rupanya terlibat cekcok hebat. Tapi apa musabab yang membuat lelaki berusia 29 ini sempat hengkang dari kediamannya hingga santer dikabarkan akan segera mengakhiri bahteranya. Apa-apa, nggak ada apa-apa. Oke? Mungkin ya namanya pasti ya liku-liku kehidupan kan pasti ada. Yang penting kita selalu banyak sabar, banyak legowo. Iya, Musdalifah tampaknya ogah merinci musabab cekcok hebatnya dengan Fadel. Tapi kabar sumir berhembus jika ada pihak ketiga yang membuat pasangan ini terlibat cekcok hebat hingga mengakibatkan Musdalifah drop hingga harus dirawat di rumah sakit. Lantas benarkah Fadel kecantol wanita lain yang lebih muda? Karena beda visi misi atau seperti Beda misi aja, nggak ada orang ketiga kan. Kenapa? Isu keretakan rumah tangga? Enggak, alhamdulillah enggak. Oke? Mungkin beda pendapat aja. Ya namanya jiwa masih muda kan beda kan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya saya yang sebagai agak umur itu saya harus memaklumi. Secara tersirat, Musdalifah sendiri mengaku kewalahan, meladeni keinginan dan menahan ego untuk tak marah pada Fadel. Sementara meski usia tak lagi muda, dengan sekuat tenaga, Musdalifah selalu berusaha tampil bugar dan merawat tubuh ideal. Musdalifah bahkan sempat melakukan diet ketat hingga bobot tubuhnya turun drastis. Wajahnya tampak lebih tirus, bentuk tubuhnya lebih langsing. Pose-pose tampilannya yang lebih muda bahkan sempat mencuri perhatian warganet. Malam aku nggak makan buah aja buah. Kalau nggak salad. Wow, Mbak Mus, sorry, kepala 5 kan? Enggak, 4. Kepala 4.
Lu kayak 30 loh sekarang. Kenapa? Maksudnya gini, kenapa pengen ngelangsingin badan lo? Nggak enak aja kalau badan kurus kan kita jalannya nggak gimana, nggak ngap, nggak apa. Nggak enak aja di badan tuh enjoy, happy, kita bawa happy aja. Ya, jujur cantik dong. Bangga nggak sama diri sendiri? Gue baju dulu gue nggak pakai lagi. Bajunya sekarang lihat dong, sepatunya pakai sepatu Chloe loh guys. Chloe itu sepatunya itu gila loh, benten loh. Juga harus berhati-hati, biar suami juga berhati-hati. Biar orang lain juga, biar kamu juga sama kan. Orang berumah tangga kan ada aja. Memiliki suami lebih muda dengan hasrat dan naluri lelaki yang masih senang berpetualang memang tak mudah diimbangi Musdalifah. Tapi apa mau dikata, perjalanan bahteranya memang harus tetap ia lalui. Apalagi ia sendiri pernah menjadi wanita muda yang pernah dinikahi lelaki dewasa berstatus duda. Ya, sebelum berpetualang asmara dengan lelaki lebih muda, Musdalifah pertama kali diketahui menikah dengan almarhum Haji Nurman sejak usianya masih remaja. Ia dinikahi almarhum ketika status almarhum sudah duda kala itu. Setelah Haji Nurman tutup usia di tahun 2011, selang setahun kemudian Hajah Musda menikah dengan pedangdut Nasar tahun 2012. Pernikahan dengan pria terpaut usia 10 tahun kala itu dihelat dengan pesta pernikahan serba wah, menyerupai kisah 1001 malam. Yang pertama aku nikah hampir 14 tahun. Wow, yang kedua? Karena meninggal kan? Iya, meninggal. Yang kedua aku nikah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Memang berat ya. Tapi ya karena saya bawa happy dan bawa saya legowo, saya ikhlas. Mungkin memang ini udah takdir saya. Harus seperti ini. Maksudnya saya juga kan nggak mau untuk seperti ini nikah berkali-kali. Saya kan nggak mau juga kan seperti yang aku pikir waktu yang pertama kan aku ditinggal meninggal kan. Saya nggak tahu dapat jodoh yang ini. Saya nggak tahu. Semua kan ini nggak tahu ya. Sebenarnya aku tuh nggak ada niat untuk menikah lagi nih ya. Yang ini. Tapi kita nggak tahu dasar takdir hidup Aku bilang, aduh, jadi kok gini lagi. Iya. Aku sholat, istighfar, apa aku harus. Aku suka kasihan sama anak-anak aku karena masih kecil banget kan. Dia butuh seorang figur bapak, gimana ini. Akhirnya terjadilah pernikahan. Namanya manusia kan pasti ada trauma, ada downnya. Tapi aku lawan lagi dengan kesabaran, keikhlasan. Apa yang sudah terjadi kita tidak boleh untuk sakit, tersesat ya, karena mau bagaimanapun aku di sini kan menjadi tulang punggung anak-anak semua ya, jadi aku harus semangat demi anak-anak aku. Tapi sayang, pernikahannya dengan Nasar yang sudah dikaruniai satu anak itu kandas di tahun 2015 hingga menyisakan konflik tak bertepi. Aku menafkahi aja, itu aja. Maksudnya gampang lah ketemu anak-anak Maya. Nanti juga gede kan, kalau udah pada gede nyari bapaknya gitu. Kita kalau komunikasi urusan untuk anak aja, karena kan itu hal pribadi kan. Karena aku juga nggak pernah nanya apa-apa kan. Benar. Dan gak mudah ya? Sulit. Yang satu memang ya satu suami aku memang lebih muda. Tapi ya disitulah aku belajar karena kan maaf aku kan pernah mengalami kegagalan. Nah disitulah kegagalan itu aku nggak tidak membenci. Disitulah aku buat pelajaran. Disitulah aku buat pelajaran. Jadi aku sekarang dapat suami lagi ya istilahnya udah hampir 4 tahun. Disitulah aku bisa membedakan, oh harus begini, harus begini, harus begini. Anaknya harus gimana satu persatu ya. Inilah pas itu aku kemana ada kecocokan lah, udahlah saling pusing lah. Waktu aku nikah dulu sama Nasar ya, ini anaknya masih kecil, masih SD, semua SD, muda, masih SMP semua muda. Ini udah kuliah, aku nikah ini udah kuliah. Wow, anak-anak gimana? Masa gini, kita kan namanya rumah tangga pasti ada cekcok.
Nggak mungkin guys, nggak ada cekcok tuh nggak mungkin. Bohong. Itu bukan pernikahan, itu pencitraan, nggak mungkin. Bohong. Namanya Kalau kawin, ngomong mesra enggak. nggak mungkin. Nggak Ya di mungkin. kamera iya, lah masa di depan kamera Piring aja nempel ada retaknya. ada retaknya, betul. Jadi lu nggak bisa ekspektasi lu mau artis, lu mau nggak artis, tetap pasti ada cekcoknya. Pasti. Tapi anak-anak ngeliatnya gimana? Karena kan biar bagaimanapun anak-anak udah besar. Kalau ngelihat misalnya Mbak Mus sama suami ada percekcokan, anak-anak ikutan angkat bicara nggak? Karena kan udah gede-gede. Oh kalau anak-anak saya alhamdulillah karena aku tidak didiknya maksudnya nggak selalu harus ikut campur, dia nggak. Dia paling kalau memang udah gimana kenapa lagi mah, paling gitu doang, udah nggak banyak pertanyaan. Paling aku yang nggak enak kalau singgung gitu, namanya aku sebagai ibu mama, aku tidak mau mencontohkan anak aku nanti dia sama suaminya seperti itu gitu. Kebahagiaan itu kan kita yang tahu, kebahagiaan itu kita yang jalani gitu. Buat dalam arti namanya kita kan pernah ada pengalaman yang pahit ya. Jadi masa kok harus gini nih ya. Intinya pengalaman itu yang membuat saya kuat. Pasca 2 tahun menjanda, Musdalifah kemudian sempat menikah dengan seorang pengusaha bernama Hairil Anwar, tepatnya di tahun 2017 lalu. Namun kurang dari setahun pernikahan itu bubar, lantaran Hairil tersangkut kasus penipuan. Tepat pada 26 April 2019, Musdalifah kembali hebohkan jagat maya setelah memutuskan menikah dengan pria Brondong asal Makassar yang dikenalnya melalui media sosial, yakni Fadel Islami. Fadel kala itu masih berusia 26 tahun, sementara Musdalifah berusia 41 tahun. Pose-pose mesra keduanya pun terus menjadi pusat perhatian. Apalagi sejak menikah tahun 2019, Fadel seolah membuktikan janjinya jika ia benar-benar mencintai janda anak 5 ini, menepis kesan menikah demi harta belaka. Nafkah suami pasti larinya ke istri ya. Tapi kalau istri ya ke istri ya. Kita kan kalau laki itu kan wajib melakukan istri. Gitu. Mungkin tenaganya harus lebih kuat, kan saya lebih muda, jadi harus lebih kerja keras gitu kan. Iya, apa ya, kalau dibilang panjat sosial, sebenarnya buat apa sih? Saya kan bukan latar belakang entertain, bukan latar belakang pengacara, bukan latar belakang politisi juga bukan. Jadi nggak ada impact-nya sih. Jadi kalau emang netizen bilang gitu, sebenarnya suatu hal yang salah. Saling rukun, saling percaya ya. Itulah kunci suatu hubungan yang apa ya, yang membuat kita yang lebih meyakini, lebih saling. Dikata susah ya memang susah ya, karena keinginan diri kita dan keinginan diri pasangan kita kan beda umur ya. Pasti itu ada perbedaan yang kita pikirkan, oh kok seperti ini, kok kenyataan. Tapi ya kita harus banyak mengalah. Ya aku buka aja ya, kalau dalam keadaan aku seperti ini, ya nggak enak. Karena kan biasa perempuan itu biasa nyiapin, betul. Biasa masakin, biasa siapin baju, apalah gini lah, apa. Perbedaannya juga memang tuh dalam rumah tangga itu kunci keharmonisan itu di perempuan ya. Itu semua pilihan. Buat aku semuanya orang berhak memilih dan semua orang punya pilihan. Jadi aku sebagai yang menonton ya itu hak masing-masing. Jadi terserah itu. Intinya ya kita saling ini aja menguatkan, mudah-mudahan
semua kan izinnya Allah. Kalau walaupun aku kuat, kalau Allah tidak mengizinkan gimana? Semua aku percaya sama Allah. Oke? Sejak menikah, bahteranya memang nyaris sepi diterpa isu keretakan. Apalagi pamor Hajah Musda mulai redup setelah tak lagi dikaitkan kehidupannya dengan Nasar. Tapi tak disangka, setelah keduanya tampil mesra lewat pose-pose penampilan lebih muda Musdalifah, isu keretakan justru mencuat. Lantas benarkah kini Fadel sudah kembali berdamai dan pulang ke istana mewahnya di kota Tangerang? Atau masih berada jauh dari Musdalifah sejak konflik mencuat? Benarkah Musdalifah telah memaafkan sikap Fadel? Belum, nanti ya. Tapi yang mudah-mudahan. Hah? Tapi yang unfollow duluan siapa tuh? Udahlah, aku nggak boleh bicara yang ini. Yang penting intinya mudah-mudahan berjalan lancar, bahagia. Aku mintanya sakinah mawaddah. Saya nggak mau untuk